Umumnya di belakang kalian ada hari-hari sabar. للمتمسك بهن يومئذ بما أنتم عليه أجرون خالدين منكم. Bagi orang-orang yang berpegang teguh pada hari-hari itu dengan ajaran yang kalian berada di atasnya, mendapatkan para orang di antara kalian. Oh ya Allah, tahu itu. Mereka bertanya dan sahabat, wahai Nabi Allah, barangkan 50 orang dari mereka. Orang dari itu, dia menjawab, bahkan 50 orang di antara kalian. Itulah yang kemudian dan yang lainnya mengeluarkan dari hati ada dalam menjadi orang-orang umumnya di belakang kalian ada hari-hari sabar. Astagfirullahaladzim. Yaitu fadli al-jam. Allah adanya seperti menggabungkan para lil'alamin fihinna yusruhan yu'awwina rasulan ya'maluna mithla amalikum. Ini tambah tahu kawan. Bagi orang yang beramal pada hari-hari itu seperti pahala 50 orang yang mengamalkan seperti amalan kalian. Ini adalah riwayat-riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjanjikan kepada kita semuanya bahwa barang siapa yang mengamalkan sunnah terjadi di hari-hari yang penuh kesabaran ini, dia mendapatkan pahala 50 orang bahkan di antara sahabat. Ini tidaklah menunjukkan bahwasanya generasi setelah sahabat adalah generasi yang lebih baik. Tapi ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengamalkan sunnah di hari-hari yang penuh dengan kesabaran mendapatkan keutamaan yang besar. Ya. Ayyam as-sabr, hari-hari kesabaran yang telah beliau beritakan ini, beliau mengamalkan bahwa orang yang mengamalkan pada hari-hari itu laksana seperti seorang yang menggenggam bara. Bagaimana bara api yang menggenggam? Bara api itu kalau digenggam, maka tangan orang yang menggenggamnya akan terbakar. Maka demikianlah orang yang mengamalkan sunnah pada hari-hari kesabaran ini, dia akan menggenggam bara api. Tetapi kalau dia melepaskannya, melepaskan as-sunnah, maka seperti yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa dia akan binasa. Ini adalah hari-hari yang berat. Hari-hari di mana orang-orang yang ingin mengamalkan sunnah
menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi rintangan-rintangan, ujian-ujian, cobaan-cobaan untuk bisa melaksanakannya. Hari-hari as-sabr yang telah dikabarkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan di dalam riwayat, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh beliau, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan yang selainnya, dari hadis Abi Tha'labah Al-Khushani, bahwasanya beliau ditanya oleh Abu Umayyah Asy-Sya'bani, "Qultu ya Aba Tha'labah, wahai Abu Tha'labah, kaifa taqulu fi hadhihi al-ayah?" Apa pendapatmu tentang ayat ini? Yaitu firman Allah Jalla wa Ala, "Alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum." Hendaklah kalian mengurusi diri-diri kalian sendiri, tidak akan membahayakan kalian siapa yang sesat apabila kalian telah mendapatkan petunjuk. Ini dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-105. Berkata Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, "Ama wallahi laqad sa'alta anha khadira." Ketahuilah demi Allah, sungguh engkau telah bertanya tentang perkara ini kepada seorang yang sangat tahu. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku bertanya tentangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, "Bal i'tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar." Bahkan hendaklah kalian saling memerintahkan kepada yang baik dan melarang daripada yang munkar. Hatta idza ra'aitum, sampai tatkala datangnya saat di mana kalian melihat syuhhan muta'a, adanya sikap pelit yang akan dituruti, wa hawan muttaba'a, dan hawa nafsu yang diikuti, wa dunya mu'attarah, dan dunia dikedepankan, wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi, dan kebanggaan setiap orang yang punya pikiran dengan pikirannya masing-masing. Fa'alaika bi nafsika, maka pada waktu itulah engkau mengurusi dirimu sendiri. Wada'ankal awam, dan tinggalkan olehmu urusan keumuman manusia. Fa inna min waraikum ayyam as-sabr, karena sungguhnya di belakang kalian itu ada hari-hari kesabaran. As-sabru fihi mithlu qabdi 'ala al-jabr, kesabaran padanya seperti mithlul qabd 'ala al-jabr, seperti menggenggam bara api. Lil'amili fihim mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalihi, bagi orang yang mau mengamalkan di antara mereka seperti pahala 50 orang yang mengamalkan seperti amalannya. Dalam riwayat berikutnya ditanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajru 50 minhum, pahala 50 orang dari mereka?" Qala ajru 50 minkum. Beliau menyatakan bahkan pahala 50 orang di antara kalian, yakni as-sahabah. Dari riwayat ini kita tahu
bahwa ayyamus sabr, hari-hari kesabaran yang disabarkan oleh beliau ini, yaitu hari-hari di mana sikap pelit telah menjadi sesuatu yang dituruti. Ya. Hawa nafsu telah diikuti, dunia telah dikedepankan, dan setiap orang yang punya pikiran bangga dengan pikirannya masing-masing. Pada hari-hari yang seperti ini, mengamalkan sunnah itu laksana menggenggam bara api. Bagaimana tidak? Apabila hawa nafsu telah diikuti, dunia telah dikedepankan, setiap orang telah bangga dengan pikirannya, akalnya masing-masing, tentunya sunnatun Nabi akan menjadi sesuatu yang langka, gharib. Bahkan kelangkaan sunnah Nabi di masa-masa seperti ini jauh lebih langka dibanding di masa-masa jahiliyah. Kalau di masa-masa jahiliyah kelangkaan sunnatun Nabi itu dikarenakan mereka adalah orang-orang kafir yang tidak mengenal Islam. Ya. Mereka terbiasa dengan agama syirik. Mereka terbiasa dengan ajaran kufur. Mereka terbiasa dengan segala pelanggaran-pelanggaran terhadap agama Allah. Wajar saja pada waktu itu ajaran Nabi menjadi sesuatu yang asing, gharib. Orang-orang yang mengamalkannya disebut dengan ghuraba, orang-orang yang asing, aneh, langka. Tetapi masa-masa yang disebutkan oleh Nabi ini jauh lebih asing, lebih langka, lebih aneh. Kenapa? Karena keterasingan, kelangkaan, keanehan sunnah itu dirasakan di tengah-tengah orang yang mengaku muslimin, yang mereka mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Al-ghurbah yang terjadi pada waktu ini asyad, lebih dahsyat daripada keterasingan di masa lampau. Sesuatu yang langka kalau di tengah-tengah orang yang tidak pernah mengikrarkannya, mengucapkannya, mengenalnya sama sekali, itu wajar. Ya. Tetapi kelangkaan di tengah-tengah orang yang mengikrarkannya, mengucapkannya, ya, mengakuinya, bahkan berjanji untuk mengikutinya, tetapi dia tidak pernah kenal apa yang telah dia ikrarkan, apa yang telah dia ucapkan tadi, apa yang telah dia janjikan tadi. Ini kelangkaan yang sangat dahsyat. Ya. Keanehan dan keterasingan yang sangat dahsyat. Ya. Oleh karena itu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innal Islam bada'a ghariban, fasayaudu ghariban kama bada." Islam itu pernah asing. Ajaran Nabi itu pernah asing. Ini keterasingan yang pertama di masa jahiliyah. Kemudian diutusnya beliau alaihi salatu wassalam. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali asing. Nah, ini keterasingan yang kedua yang lebih dahsyat. Kama bada, sebagaimana dahulu pernah dimulainya. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang dirasa asing. Sebutkan dalam sebagian riwayat, alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang mengadakan perbaikan ketika manusia itu rusak. Inilah orang-orang yang mengamalkan sunnah di saat-saat keterasingan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mau mengamalkannya, dia mau menunaikannya, dia mau bersungguh-sungguh untuk memperjuangkannya. Ini laksana menggenggam dalam bara api. Ya, artinya perkaranya bukan perkara yang gampang dan mudah. Memang memegang sunnah di masa-masa seperti ini berat, luar biasa. Ya. Kita sekarang merasa kita punya teman,
Ya, apalagi di dalam majelis kajian seperti ini, kita punya banyak saudara-saudara yang seiman dan sejalan dengan kita dalam mengamalkan sunnah, kita merasa kuat. Ya. Tetapi coba ketika kita kembali ke wilayah, ke daerah, ke tempat kita masing-masing, ya, ketika kita merasa keterasingan, orang yang seperti kita ini langka. Orang yang mau mengamalkan sunnah itu, kita celinguk kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Tidak ada. Kita merasa betapa beratnya mengamalkan sunnah. Ketika kita merasa asing, ya, di tengah-tengah orang yang mereka mengaku wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bukan saja kita tidak mendapatkan teman yang mendukung kita untuk sama-sama mengamalkan sunnah, tetapi bahkan di beberapa tempat kita mendapatkan permusuhan dari mereka-mereka yang mengaku asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Betapa beratnya mengamalkan sunnah pada masa-masa yang seperti itu. Oleh karena itu, wajar kalau beliau menjanjikan orang yang mau mengamalkannya, orang yang mau melaksanakannya dalam kondisi yang seperti ini, dia mendapatkan 50 kali lipat pahala, bahkan dari kalangan as-sahabatu radhiyallahu anhum. Ya. Jadi di saat-saat yang seperti ini memang kita perlu membaca hadis-hadis yang menguatkan perasaan kita, jiwa kita, ya, semangat kita, iman kita untuk tetap berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena banyaknya goncangan-goncangan, ujian-ujian, cobaan-cobaan, halangan-halangan, rintangan-rintangan yang kita hadapi. Ya. Maka mudah-mudahan ketika kita mendengarkan pahala yang sedemikian besar, kita mampu termotivasi tetap mengamalkan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, demikian pula, ya, kalau ini mengamalkan sunnah, demikian pula dengan orang yang menghidupkan sunnah. Ketika sunnah itu telah mati, apa artinya telah mati? Telah ditinggalkan oleh manusia. Ya. Kalau di sini tadi dijanjikan pahala 50 orang, bahkan dari kalangan as-sahabat yang mengamalkannya. Ya. Bagi orang yang mau menghidupkan as-sunnah yang telah ditinggalkan oleh manusia, apabila manusia kemudian mengikuti sunnah yang tadi dia hidupkan kembali, maka dia mendapatkan pahala siapa saja yang mengamalkannya. Ya. Sehingga kalau ada sunnah yang mati yang telah ditinggalkan oleh manusia, segera kita hidupkan, kita galakkan, kita masyarakatkan. Ya. Apa saja yang kita lihat kurang diamalkan di tengah-tengah manusia, di masyarakat kita kenalkan kepada mereka bahwa ini adalah sunnah. Ya. Kita sampaikan, kita dakwahkan kepada mereka dengan cara yang baik, sehingga mereka bisa mengamalkannya seperti apa yang kita amalkan. Nah, sebagai dalil tentang permasalahan ini, datang dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya dari hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, beliau berkata, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar." Dahulu kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah siang. Qal, "Faja'ahu qaumun hufatun 'uratun muttabin nimar awil 'ibai mutaqallid as-suyuf." Beliau didatangi oleh suatu kaum yang mereka bertelanjang kaki dan tidak berpakaian. Kemudian mereka menyelempangkan
pakaian luar mereka dan mereka menghunus pedang mereka. Ammatuhum min Mudhar, yang mayoritas mereka dari suku Mudhar. Bal kulluhum min Mudhar, bahkan seluruhnya dari suku Mudhar. Fatama'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim min al-qafa. Maka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkerut tatkala melihat kemiskinan yang ada pada mereka. Fadakhala thumma kharaj. Maka beliau masuk, kemudian beliau keluar kembali. Fa'amara Bilalan fa'adzana wa aqam. Maka beliau perintahkan kepada Bilal, lalu Bilal mengumandangkan azan dan menegakkan iqamah. Fa shalla, maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam melaksanakan as-shalat. Tsumma khataba, kemudian beliau berkhutbah. Faqala, maka beliau bersabda, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Sampai akhir ayat, innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian juga beliau membaca ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kemudian tafaddaqa rajulun min dinari, maka seorang dari kalangan muslimin bersedekah dengan dinarnya. Min dirhami, ada yang dari dirhamnya. Wa min thawbihi, dan ada yang dari pakaiannya. Min sa'i burrihi, ada yang dari satu sa' biji gandumnya. Min sa'i tamrihi, ada yang dari satu sa' tamarnya, kurmanya. Hatta qala walau bisyikki tamrah, sampai beliau menganjurkan bersedekah walaupun dengan separuh kurma. Faja'a rajulun minal ansar, maka datanglah seseorang dari kalangan Ansar bisurratin kadat kaffuhu ta'jizu anha, dengan suatu kantong atau dengan suatu genggaman yang hampir-hampir dia tidak mampu untuk mengumpulkannya. Bal qad ajizat, bahkan dia tidak mampu. Tsumma tataba'a an-nasu hatta ra'aitu qaumain min ta'amin wa thiyabin. Kemudian manusia mengiringinya secara berturut-turut sehingga aku melihat ada dua tumpukan dari makanan dan pakaian. Hatta ra'aitu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallal ka'annahu mudhhabah, sehingga aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri seolah-olah wajah itu mengkilau keemasan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam dengan contohan yang baik, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'da, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya, min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Nah, dari riwayat ini para ulama kita mengatakan bahwa orang yang menghidupkan sunnah setelah sunnah itu ditinggalkan oleh manusia, maka dia mendapatkan pahala siapa saja yang mencontohnya dalam mengamalkan sunnah itu. Ya. Nah, kenapa? Karena dia telah mensunnahkan di dalam Islam sesuatu yang baik, mencontohkan di dalam Islam sesuatu yang baik. Ya. Bukanlah artinya dia membuat-buat perkara baru yang dianggap baik di dalam Islam. Karena yang seperti ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur, kata beliau. Hindari oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Jadi kalau seorang ingin mencontohkan sunnah yang baik di dalam Islam, maka hendaklah dia mengambilnya dari sunnatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang ini banyak sekali, ya, sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan oleh manusia. Apalagi di tempat-tempat yang jauh dari para ulama.
di tempat-tempat yang jauh dari para penuntut ilmu syar'i, ya, di tempat-tempat yang jauh dari marakizil ilm, ya, di puncak-puncak gunung, di pedusunan yang jauh, di pedalaman, ya, yang mereka jarang tersentuh oleh dakwah sunnah. Bahkan di tengah-tengah kota pun sering kita melihat adanya komunitas yang mereka itu tidak kenal akan sunnatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apakah sunnah Nabi yang hukumnya wajib atau yang mustahil? Ya. Kita contohkan kepada mereka dengan mengamalkan atau mendakwahkan atau menyampaikan atau menasihati atau apa saja cara kita. Kita hidupkan kembali. Ya. Nah, bahkan di tengah-tengah ikhwan kita yang mereka sama-sama punya antusias untuk mengamalkan sunnah. Ketika kita tahu ada sunnah yang hilang di tengah mereka, kita hidupkan kembali. Ya. Seperti misalnya dalam sholat kita lihat di mana barisan ikhwan kita masih renggang. Ya. Coba kita hidupkan. Ya. Barang siapa yang mencontohkan bahwa dia merapatkan barisan kemudian diikuti oleh yang lain, mudah-mudahan dia mendapatkan pahala yang lainnya. Ya. Misalnya jarang di antara mereka yang memakai siwak, ya, dia contohkan dalam rangka mengikuti An-Nabi, ya, bahwa siwak ini adalah bukan hanya sekedar pembersihan tapi juga sunnah misalnya. Ya. Kemudian banyaklah seperti sholat dengan memakai sandal, ini yang sangat langka diamalkan baik di kalangan ahlus sunnah atau di kalangan muslimin. Ya, sholat dengan sandal yang telah sepakat para ulama tentang disyariatkannya. Bahkan An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan khaliful yahud, selisih al-yahud, karena mereka itu tidak sholat dengan sandal-sandal mereka. Ya. Namun tentunya dalam menghidupkan sunnah ini jangan sampai menimbulkan fitnah yang lebih besar. Nah, ini perkara yang perlu dijaga, permasalahan yang perlu diperhatikan. Jangan karena kita ingin menghidupkan sunnah kemudian kita memadamkan dakwah sunnah. Artinya kita tidak mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya. Sebagai contoh misalnya seperti sholat dengan sandal ini. Saya harus mengamalkan sunnah, saya hidupkan di tengah masyarakat saya. Sementara dia sendiri tidak pernah dakwah, menyampaikan, memberitahu ilmunya ya kepada kaum muslimin yang ada di sekitarnya, kepada takmir masjid, kepada orang-orang. Ya, sehingga timbul fitnah yang mengakibatkan mereka benci kepada dakwah sunnah karena kita salah kaprah di dalam mengamalkan sunnah itu. Mereka belum punya ilmunya. Tiba-tiba kita datang dengan gegabah untuk memaksakan pengamalan sunnah tersebut. Ini jangan sampai. Ya. Nah, maka kita hidupkan dengan cara yang terbaik. Ya, sampaikan ilmunya, kita terangkan, kita jelaskan. Ya. Kita upayakan bagaimana pengamalan sunnah ini menjadi tauladan, contoh, bukan menjadi fitnah. Fahimtum ya akhwan? Ini pengamalan sunnah yang harus dihidupkan tanpa menimbulkan masalah. Baik. Kecuali apabila fitnah itu lebih kecil daripada maslahatnya, atau fitnah itu tidak berarti bagi pengamalan sunnah tersebut, maka tidak mengapa insyaallah. Naam. Kemudian di antara keutamaan mengamalkan sunnah, berpegang dengan sunnah, dan ini adalah faedah yang sangat besar yang bisa dirasakan oleh pribadi dan masyarakat kita, wahai kaum muslimin. Ya, terutama di kalangan ahlus sunnati wal jamaah, bahwasanya berpegang dengan sunnatun Nabi itu menghalangi kita daripada al-iftiraq, perpecahan, pertikaian dan perselisihan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran,
fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian bertikai tentang sebuah perkara, maka pulangkanlah, pulangkanlah permasalahan itu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik penyelesaiannya. Ini menunjukkan bahwa memulangkan permasalahan kepada as-sunnah akan menghentikan segala pertikaian, perselisihan, dan permusuhan yang ada. Naam. Baik. Allah menyatakan pula di dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Janganlah kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ahlus sunnati wal jamaah sangat terpanggil dengan ayat ini. Setelah mereka mengenal sunnatul Rasul, setelah mereka mengecap nikmatnya ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka masih bertikai, berselisih, berpecah. Ini adalah sikap sebagaimana perbuatan ahlul kitab. Mereka-mereka yang telah dilaknat dan dicela oleh Allah Jalla wa Ala. Mereka berpecah, mereka bertikai, mereka berselisih setelah datang kepada mereka Alkitab, setelah datang kepada mereka keterangan dan petunjuk. Apakah kita akan meniru, akan mentauladani al-Yahud wan Nasara yang mereka bertikai dan berpecah belah? Perpecahan dan pertikaian itu jauh daripada ahlus sunnati wal jamaah. Kenapa mereka disebut ahlus sunnati wal jamaah? Mereka dinyatakan sebagai ahlus sunnah karena mereka berada di atas sunnah, karena mereka berada di atas ajaran Nabi. Dan mereka disebut dengan al-jamaah karena mereka bersatu, padu di atas ajaran Nabi. Sementara lawan daripada mereka adalah ahlul bid'ati wal furqah. Kenapa disebut dengan ahlul bid'ah? Karena mereka berada di atas ajaran yang tidak dicontohkan dan ditauladankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka diidentikan dengan al-furqah, perpecahan dan pertikaian? Karena mengada-ada dalam ajaran agama itu akan membawa pertikaian dan perpecahan. Kalau setiap orang sudah mengambil pikirannya masing-masing, anggapannya masing-masing, kemudian logikanya masing-masing, ini tidak akan pernah ketemu. Belum tentu yang baik menurut sebagian pihak, baik menurut yang lainnya. Jelek menurut sebagian pihak, jelek menurut yang lainnya. Tetapi sunnatul Nabi mengumpulkan kita di bawah tuntunan wahyu. Ini yang selalu Allah ingatkan di dalam banyak ayat Al-Quran. Maka wahai ahlus sunnah, kita panggil kepada semua ahlus sunnati wal jamaah, hilangkan segala pertikaian, perpecahan dan perselisihan itu. Karena pertikaian, perpecahan dan perselisihan itu datangnya dari syaitan. Wallahi tidak ada sumbernya kecuali hanya dari syaitan. Asy-syaitanu yanzahu bainakum, kata Allah. Syaitan itu yang menyelinap di antara kalian. Masalah kecil akan menjadi besar dengan tipu daya syaitan. Sesuatu yang semestinya bisa diselesaikan menjadi ruang perpecahan yang dahsyat ketika kita terpedaya oleh tipu daya syaitan. Maka sangat diherankan kalau ada sebagian ahlus sunnah senang dengan perpecahan dan pertikaian, perselisihan. Subhanallah. Orang yang seperti ini ma yafhamus sunnah, tidak memahami as-sunnah. Karena sunnatul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita daripada perpecahan itu. Nah,
Berkata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, al-bid'atu maqrunatun bil furqah, kama anna sunnata maqrunatun bil jamaah. Bid'ah itu, kata Syekhul Islam, selalu bergandengan dengan perpecahan. Sebagaimana bahwasanya sunnatun Nabi selalu bergandengan dengan persatuan, al-jamaah. Kalau mereka yang berada di luar ajaran Nabi, melenceng daripada jalur yang telah digariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yakhtalifun wa yaftariqun, wa yatanaza'un, itu sudah menjadi sunnatullah atas mereka. Yang sangat aneh apabila perpecahan dan pertikaian itu terjadi di tengah-tengah Ahlus Sunnah. Ini mengajari kita untuk kita lebih dewasa di dalam mengilmui, mengamalkan dan mendakwahkan sunnatun Nabi, terutama di dalam persinggungan dan hubungan di antara sesama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kita akan bisa mengusung persatuan umat ini di atas sunnatun Nabi, sementara kita bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah masih gandrung dan suka, hobi untuk berpecah dan bertikai. Kalau ada fitnah, perpecahan dan pertikaian, semua pada nguping, senang. Ya subhanallah. Itu bukan perkara yang baik. Sewajarnya kita malah sedih. Kok bisa terjadi perpecahan, pertikaian dan perselisihan itu? Sehingga kita berpikir, apa solusinya? Apa jalannya? Semestinya kita yang berprinsip sama di atas Alkitab wa Sunnah, mesti kita akan bertemu. Mesti akan satu jalannya. Kenapa bertikai dan berselisih? Nah, maka orang-orang yang menimbulkan perpecahan, pertikaian, perselisihan di tengah-tengah barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah, fahuwa la'in. Orang yang rendah dan hina, orang yang tidak dirahmati oleh Allah, siapapun dia. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Mereka senantiasa berselisih kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabb. Mafhumul ayat, bahwa orang yang dirahmati oleh Allah tidak akan berselisih, dan mereka adalah Ahlus Sunnah. Sementara orang yang tidak dirahmati oleh Allah pasti akan berselisih. Ini orang yang berselisih. Bagaimana dengan orang yang mencetuskan perselisihan itu? Orang yang memunculkan pertikaian dan perpecahan itu. Bukankah pantas kalau dinyatakan dia bahwa dia adalah orang yang tidak dirahmati oleh Allah? Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat kenyataan ini, realita pada sebagian kita. Karena Ahlus Sunnati wal Jamaah berbicara ma lahum wa ma alaih. Apa yang menjadi kelebihan mereka dan apa yang menjadi kekurangan mereka. Kegandrungan sebagian dari kita yang mengaku mengikuti sunnah, untuk gampang-gampang bertikai, berselisih, berpecah dengan saudaranya, ini adalah kegandrungan yang harus dibuang jauh-jauh. Bahkan hendaknya kita mengganti yang demikian itu dengan ruhur rahmah. Hendaknya kita punya kasih sayang sama saudara kita, terutama Ahlus Sunnah. Kasih sayang, kelembutan, kecenderungan jiwa, saling kuat menguatkan, ta'awun. Karena siapa Ahlus Sunnah yang akan menguatkan, menolong, membantu kamu di dalam menghadapi orang-orang yang tidak suka kepada sunnatun Nabi, kecuali mereka yang sama dengan kamu, punya semangat untuk mengamalkan sunnah. Apakah kamu akan mencari dukungan dan bantuan itu dari selain Ahlus Sunnah? Apakah kamu akan tunggu dari Ahlul Bidah? Apakah kamu akan tunggu dari Ahlul Kufur?
Kalla wallah. Ya. Siapa lagi yang akan menguatkan? Siapa lagi yang akan mendukung? Siapa lagi yang akan jalan bergandengan tangan bersama kita kalau bukan sesama Ahlus Sunnah? Ya. Allah menyatakan tentang Nabi Musa alaihi salam dengan saudaranya Harun. Allah menyatakan wa nashuddu 'adudaka bi akhi, dan kami kokohkan, kami kuatkan lenganmu dengan saudaramu. Maka kita menyesalkan dengan sangat sesal adanya pertikaian dan perselisihan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, apapun itu bentuknya. Ya. Barang siapa yang mencetuskan, menyebarkan pertikaian dan perselisihan itu, maka huwa rajulun la'im. Ya. Dulu Syekhuna Muqbil rahimahullah sangat murka apabila ada seorang yang berbicara tentang saudaranya yang lain dari Ahlus Sunnah dengan pembicaraan yang jelek. Ya. Beliau menyatakan la yatakallamu fi ahli sunnati illa la'in. Tidak ada yang berbicara tentang Ahlus Sunnah kecuali orang yang rendah. Kemudian beliau menyatakan fala yalumanna illa nafsah. Orang yang seperti ini janganlah dia merendahkan kecuali dirinya sendiri. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah saling kuat menguatkan, saling ta'awun, saling mencintai, saling mendukung, saling. Nah, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi hafizahullah mengingatkan di dalam sebuah ceramah beliau yang telah ditranskrip bahwa beliau sangat menyesalkan adanya zahirah, ya, kenyataan pada sebagian Ahlus Sunnah yang sangat ekstrim sehingga dia gampang menghantam Ahlus Sunnah yang lainnya. Ya, mutasyaddid, tetapi sikap tegas dan kerasnya bukan kepada ahlul bidah, tetapi sekarang ini muncul kenyataan di mana sebagian Ahlus Sunnah itu keras terhadap sebagian yang lainnya. Ya. Bahkan muncul peringatan-peringatan dari sebagian yang lainnya. Bahkan mulai berbicara tentang ulama. Ya, berbicara tentang ulama yang diagungkan di tengah-tengah Ahlus Sunnah. Ini adalah kenyataan yang menyelisihi sunnatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenyataan ini yang merusak dakwah kepada sunnah ini. Manusia menjadi lari daripada dakwah sunnah bukan karena mereka benci kepada sunnatun Nabi, tapi karena mereka tidak suka melihat sikap orang yang mengaku-aku mengikuti sunnah itu. Kita punya dosa kalau manusia lari daripada Islam dan sunnah ini karena ulah kita. Intabihu hafizakumullah. Ya, hati-hati dari orang-orang yang suka mencetuskan pertikaian dan perselisihan dan perpecahan di kalangan Ahlus Sunnah. Siapapun dia, apapun statusnya, ya. Karena kita tidak pernah menerima kesalahan dari seorang pun. Ya. Kullu ahadin yuqadu min qawlihi wa yurad. Setiap orang itu diambil ucapannya dan dibuang. Illa sahib hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini, kata Imam Malik rahimahullah. Ya. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat orang yang desas-desus, bisik-bisik, mulai berbicara tentang fitnah, perpecahan ini, perpecahan itu dan sebagainya, ya, maka hendaklah kita katakan kepadanya, uskut anta ya akhi. Ya, diam. Nah, satu sikap yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah di dalam menghadapi datangnya fitnah, beliau nyatakan bahwa wa antulama 'ala sukut afdal min antulama 'ala al-kalam. Engkau dicela karena engkau diam itu lebih baik daripada engkau dicela karena engkau berbicara. Karena diam itu pasif, tidak menimbulkan dampak apa-apa. Atau dampaknya
qasirah, ya terbatas. Tetapi kalau berbicara ini aktif, ya. Dampaknya akan mengenai banyak dari kalangan orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, maka lebih baik dia uskut ya. Apabila perpecahan dan perselisihan itu ingin mulai disebarkan, ya. Nah, kemudian akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah di dalam Al-Quran, la khaira, tidak ada kebaikan fi katsirin min najwahum, pada kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka, illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang yang memerintahkan untuk sedekah, au ma'rufin, atau orang yang memerintahkan berbuat baik, au islahin bainan nas, atau mengajak manusia untuk mengadakan perbaikan. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang memperbuat hal itu karena keridhaan Allah, kami akan datangkan kepadanya pahala yang besar. Ya. Jadi yang diperintahkan oleh Allah untuk kita saling berbisik, untuk kita saling menyampaikan, yaitu mengadakan islah, bukan menyebarkan pertikaian dan perpecahan. Naam. Baik. Kecuali permasalahan ini kita kecuali ya, apabila permasalahan itu sudah menjadi sesuatu yang nyata, yang jelas, yang kita tahu kebenaran di dalamnya, ya, yang kita khawatir kalau kita tidak menyampaikan maka saudara kita itu akan termakan dengan kesesatan dan kebatilan, boleh kita menyampaikan apa yang kita anggap bahwa itu adalah hak. Bukan kita menyebarkan pertikaian dan perselisihannya, tapi dalam rangka bayanul haq, menerangkan yang benar, waradul batil, dan menjelaskan yang batil. Tapi kalau kita belum tahu, masih gonjang-ganjing, isu, fitnah, kita tidak tahu apa penyelesaiannya, ya, masih hanya sekedar qila wa qal, ya, kabar angin, kabar burung, ya, atau permasalahan yang masih mungkin ingin diselesaikan di kalangan pihak tertentu, ya, naskut, ya, kita diam supaya pertikaian dan perpecahan itu tidak melebar dan membesar. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam akhir pertemuan ini kita bacakan ucapan Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Beliau berkata, Allahumma qsimni bidinika wa bisunnati nabiyyik. Ya Allah, peliharalah aku dengan agamamu dan dengan sunnah nabimu, minal ikhtilafi fil haqq, dari bentuk perselisihan dalam kebenaran. Ya, ini bahaya masalahnya. Ya, berselisih dalam al-batil itu sudah menjadi sifat kebatilan itu. Yang namanya al-batil mesti akan membawa kepada pertikaian, perselisihan, ya, perpecahan, dan ujung-ujungnya pertumpahan darah, penghunusan pedang. Nah, tapi yang sangat dikhawatirkan bahkan oleh para ulama salaf ketika terjadinya pertikaian dan perselisihan itu di dalam al-haq, ya, setelah kita kenal kebenaran. Nah, ya Allah, peliharalah aku dengan agamamu dan dengan sunnah nabimu dari segala perselisihan dalam kebenaran. Wa minat tiba'il hawa, dan jagalah aku dengan agamamu dan sunnah nabimu dari mengikuti hawa nafsu. Wa min subulid dhalalati, dan dari segala jalan-jalan kesesatan. Wa min syubuhatil umur, dan dari kerancuan-kerancuan perkara-perkara agama. Wa minaz zayghi wal khusumat, dan jagalah aku dengan agamamu dan sunnah nabimu
dari penyimpangan dan permusuhan-permusuhan. Nah, doa yang sangat baik diucapkan oleh Ibrahim At-Taim, bagus untuk kita ucapkan pula di dalam kesempatan-kesempatan mustajabah yang kita miliki. Nah, wa akhirul kalam dari pembahasan semua ini, bahwa kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala, Allahumma amitna ala al-islami wa sunnah. Kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala, ya Allah, wafatkanlah kami di atas keislaman dan di atas as-sunnah. Karena tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan kita meninggal di atas Islam dan di atas sunnatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguhnya pembahasan mengenai as-sunnah ini, sebagaimana yang disebutkan oleh ahlul ilm, adalah pembahasan yaqulu bahtuhu wa dzikruh. Ya, pembahasan yang panjang pembicaraannya dan pembahasannya. Namun apa yang telah kita sampaikan mudah-mudahan bisa mendorong kita untuk lebih termotivasi di dalam mengamalkan sunnah, atau untuk kita teguh di atas sunnah yang telah kita ketahui. Dan saya sudahi sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq.